Teman-teman, sejauh ini kita pasti kalau sudah punya produk biasanya kayak apa sih dikemasnya? Ya kemasnya biasa aja, plastik bening, kemudian setelah plastik bening, kemudian kita jualin ke teman-teman kita, kemudian kita kasih harga gitu ya. Nah, itu adalah cara yang benar. Tapi ada yang lebih kekinian atau yang lebih menentukan kita pada hari ini. Jadi teman-teman, bicara tentang kemasan, kemasan itu rupanya sudah diatur oleh siapa saja, oleh dari Kementerian Perdagangan. Nah, hari ini kita punya waktu sekitar 20 menit ya. Di sini pun saya sudah ada timer, sudah 6 menit. Waktu saya tinggal 15 menit. Nanti kita sisanya untuk tanya jawab. Nah, apa sih yang perlu ada di dalam kemasan? Ternyata ketika kita memproduksi sebuah makanan, itu nggak boleh kemasannya itu polos. Nggak boleh kemasannya itu tidak menterterakan apapun, itu tidak boleh. Karena itu sangat mungkin sekali untuk ditinggalkan, dilewatkan, bahkan tidak diperhatikan. Tentunya setelah kita memproduksi produk jualan kita tentu harus bagaimana mempresentasikan produk kita ini menjadi produk yang dilirik, dibeli, dipercaya, dan bahkan ada jaminan. Gitu ya, sesuai dengan judul kita hari ini. Oke, silakan next slide lagi. Ya, oh sorry, ini masih bisnis model kanvas. Apa saja yang harus ada dalam kemasan? Apa bedanya berat bersih dan isi bersih, gitu ya? Apa saja syarat dalam menentukan isi dalam kemasan dan bagaimana membuat kemasan yang menarik? Oke, silakan next slide. Ya, ini bisa disebut masih bagian dari bisnis model kanvas. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak istilah meteorologi apa? Meteorologi bukan tentang cuaca ya, kalau itu meteorologi. Saya baru kemarin melaksanakan pelatihan 3 hari. Nah, bayangkan nih, 3 hari mau dibikin 1 jam, bahkan 20 menit ya. Tentunya saya pilih-pilih nih, selain apa yang terbaik yang harus saya sampaikan. Nah, ini adalah materi yang saya terima dari Kementerian Perdagangan pada minggu lalu, pada bulan lalu. Nah, meteorologi ini, teman-teman, adalah sebuah ilmu tentang mengukur. Jadi ilmu mengukur baik itu bagaimana besarnya kemasan, isinya kemasan, gitu ya. Nah, ini diatur oleh kementerian, yaitu Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Apa saja sih yang ada dalam hidup kita, sekitar hidup kita tentang meteorologi? Rupanya dari mulai kita dalam kandungan sampai meninggal dunia gitu loh. Jadi ketika kita dalam kandungan pasti kita akan mengukur ya, apa yang kita ukur berat bayi dalam kandungan. Kemudian sehari-hari, kemudian mulai kita isi BBM gitu ya, bahkan sampai kita meninggal dunia. Itu pasti diukur juga dong luas tanahnya untuk memakamkan bagi saudara atau rekan kita, keluarga kita yang meninggal. Gitu ya. Jadi ternyata sudah diatur tentang bagaimana kita membuat sebuah kemasan. Silakan lanjut. Baik. Nah, teman-teman, ternyata slide pertama yang saya terima itu adalah tentang pandangan agama. Jadi kalau kita berjualan itu wajib semuanya itu sesuai ya. Jadi di dalam Islam ada di surat Al-Isra, di Nasrani ya, imamat, bahwa timbangan itu harus tepat antara isi dan apa yang ditulis pada kemasan. Silakan slide berikutnya. Next slide, boleh. Ya, juga ada di ajaran Buddha, Hindu, bahkan Konghucu ya. Jadi tidak boleh kita ketika berjualan itu sangat tidak boleh, karena titikakannya dalam kesempatan kita hari ini adalah mengetahui bagaimana kita dalam membuat kemasan yang isinya itu sesuai. Lanjut, Mbak. Slide berikutnya. Nah, teman-teman, mari kita mulai dulu. Apa sih itu artinya kemasan? Kemasan itu artinya adalah tempat ya atau wadah material yang membungkus suatu produk dengan tujuan untuk mewadahi, identifikasi, menjelaskan, melindungi, menampilkan, promosi, supaya produk ini bagus dipasarkan gitu loh. Next, Mbak, silakan.
Nah, apa itu fungsi teknisnya mewadahi itu adalah fungsi kemasan satu adalah fungsi teknis untuk menjalankan fungsi menyimpan sebagai ukuran. Artinya melindungi ya supaya tidak alot, fisiknya, kimiawi, tidak tercemar dan biologis, tidak datangnya mikroba-mikroba. Pertama adalah fungsi kemasan sebagai fungsi teknis. Yang kedua, boleh di next. Nah, yang kedua fungsi pemasaran. Nah, ketika kita membuat kemasan, harus kita ingat di sana akan ada komunikasi. Jadi dari mulai displaynya, informasi pada kemasan, bagaimana kita promosi, menjual, dan memotivasi konsumen. Kebayang nggak kalau kita jualan pasta gigi, tapi gambarnya itu misalnya bukan gigi yang bersih gitu, tapi bahkan gambarnya itu malah gambar pantai, pokoknya jauh banget gitu kan, nggak mungkin ya. Nah inilah jadi salah satu lagi dari fungsi kemasan adalah fungsi dalam pemasaran. Jadi akan ada daya tarik visual dan daya tarik fungsional. Yang ketiga boleh. Nah daya tarik visual. Nah teman-teman tahu nggak? Ini adalah salah satu gambar produk namanya pecel. Tapi uniknya diselipin sendok. Nah, ini kan pecel deh namanya gitu, nggak mewah tapi berkah. Nah, inilah pentingnya kita ketika memilih atau memulai memikirkan apa kemasan yang akan kita berikan. Satu lagi di sampingnya adalah gambar botol yang mana dia isinya itu rasa banana atau rasa pisang, dan ternyata ketika kita membuka itu menggunakan aluminium foil yang ternyata seperti kita mengupas kulit pisang gitu ya. Nah, kemudian di sebelahnya juga ada gambar sandwich, ya. Sandwichnya itu kemudian menarik gitu. Ada gambar orang yang lagi meluk gitu ya. Nah, ini adalah daya tarik visual dari fungsi kemasan. Boleh dilanjut, Mbak? Ya, boleh di next. Nah, ini daya tarik fungsional. Maksudnya apa? Nah, bahwa kayak itu merek sepatu Puma tersebut ya yang warna merah itu ternyata fungsinya tidak hanya kotak sepatu, tapi bisa juga menjadi fungsi kotak barang-barang lain gitu ya. Kemudian air mineral di samping juga sama, bahwa dia menyediakan pegangan ya, sehingga tidak harus memegang botolnya itu ke badan botolnya, tapi cukup di atasnya yang sudah cukup aman gitu ya. Nah, kemudian di sebelahnya juga sama. Silakan lanjut lagi. Nah, sekarang mari kita pelajari apa saja yang harus dicantumkan pada kemasan. Ya, next. Nah, teman-teman, ketika kita menulis kemasan, itu nomor satu, nama produknya apa. Yang kedua, daftar bahannya apa. Yang ketiga, berat bersih atau isi bersih. Nah, sekarang saya mau jawab ya pertanyaan saya di awal tadi. Apa perbedaan berat bersih dan isi bersih? Kalau berat bersih itu isi dari kemasannya bukan berupa cairan, tapi berupa padatan atau solid. Sementara isi bersih adalah untuk isi pada kemasan yang mengandung unsur cairan. Yang keempat, yang harus ada pada halaman atau bagian depan dari kemasan, nama dan alamat pihak yang memproduksi, gitu ya. Jadi harus ada. Kemudian juga bagi yang sudah melakukan sertifikasi halal, apalagi nanti tahun depan pada tanggal 17 Oktober 2024, semua makanan yang dijual itu harus sudah halal. Nah, ini juga harus dicantumkan pada kemasan. Yang keenam, tanggal dan kode produksinya. Nah, ini kenapa Pak kok tanggal dan kode produksi juga harus? Nah, ini pernah terjadi pada sebuah perusahaan farmasi yang ternyata ya kemarin kita dengar banyak ya kasusnya ya, dari tahun 2017 ada yang mengandung unsur DNA babi, kemudian mengandung di apa di atol yang buat anak-anak itu ya yang sampai gagal ginjal. Nah itu ternyata tidak semuanya ditarik gitu. Pada kasus tersebut maka
ada yang namanya batch number. Batch number adalah kapan diproduksi dan kodenya itu tertentu untuk sejumlah tertentu. Nah, maka ini penting. Kemudian nomor 7 keterangan kedaluarsa. Yang ke-8 izin edar dan 9 asal-usul bahan pangan tertentu. Nah, ini harus kita ketahui teman-teman semua ya, pelaku UMKM. Aduh Pak, ternyata pusing dong. Enggak ada yang pusing. Pemerintah kita itu sudah menyediakan layanan bagaimana untuk membuat kemasan. Yang penting data-data ini kita catat aja dulu. Setelah kita catat, kemudian ketika nanti kita meminta dukungan untuk dibuatkan, nah nanti itu yang akan data tersebut yang akan dimasukkan ke dalam kemasan. Next, boleh? Nah, terima kasih ya teman-teman yang sudah pada gabung. Ini Ibu Santi Nurbaiti hadir ya, terima kasih. Nah teman-teman seperti ini ya, bahwa ketika kita membuat kemasan jangan lupa bahwa nama barangnya apa, gitu ya. Jadi ada nama barang, ada nama merek, itu nggak bisa disamain gitu kan. Misalnya Citato, Potato Chips. Nah, Citato itu adalah nama merek. Kalau Potato Chips adalah isi dari kemasan tersebut. Di atasnya misalnya Indofood itu adalah nama perusahaan. Nah, itu harus kita sampaikan. Kemudian kata kuantitasnya itu juga harus kita catat gitu ya. Dan itu pun ternyata ada aturannya. Berapa tinggi huruf untuk isinya sekitar 250 gram itu ada di aturan gitu ya. Nah, kemudian ditulis juga nama perusahaan dan alamatnya. Misalnya CV Raunggaling Bali misalnya ya. Nah, kayak gitu. Nah, itu yang harus disampaikan sehingga konsumen itu memiliki ketenangan informasi yang cukup agar dapat mempercayai. Jadi, bicara kemasan teman-teman itu bukan sekedar inisiatif atau sebuah ide saja ya. Ah, aku nanti mau bikinnya alamat nama perusahaan, ternyata itu diatur gitu. Ketentuan-ketentuan tersebut itu diatur. Jadi nama barang, nama dalam perusahaan, kuantitas produk dalam kemasan. Gitu ya. Oke, lanjut next. Waktu saya tinggal 2 menit lagi nih. Nah, teman-teman, begini ya. Ketika kita menulis ke dalam kemasan itu bukan 500 gram, tapi 500 G. Nah, itu pun diatur. Jadi bukan gram, tapi cukup dengan simbol G. Nah, yang hal-hal ini pun diatur. Jadi nggak boleh ya Pak ya, kalau nanti aku nulisnya gram, oh nggak bisa. Itu semuanya sudah diatur dan ada ketentuan dari Kementerian Perdagangan dalam perusahaan lambang satuan. Oke, silakan lanjut lagi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Juga ketika kita membuat kemasan, itu ada ketentuan ya, tinggi huruf dan hurufnya. Jadi tinggi minimum huruf dan angka satuan itu bergantung kepada berat volume pada kemasan. Jadi kalau misalnya itu kemasannya isinya 200 gram atau 200 mili, maka tinggi hurufnya itu cukup 3 mili. Ya, 3 milimeter gitu. Jadi nggak boleh kalau kita membuat kemasan isinya itu sekitar 200 gram, tinggi hurufnya itu misalnya 10 cm gitu. Atau tinggi angkanya itu 5 cm, itu nggak boleh. Jadi itu sudah keluar dari ketentuan bagaimana menampilkan kemasan yang baik. Jadi tinggi minimum huruf itu dan angka untuk satuan panjang itu ada baik itu satuan panjang, hitungan dan luas itu adalah 2 mm. Itu untuk minimalnya. Tapi untuk jumlah berikutnya itu juga ditentukan dari ukuran isinya yang pertama, maka hurufnya pun bertambah. Sebelumnya semalam juga saya sudah ngobrol sama Kementerian Perdagangan bahwa semoga kegiatan kali ini dihadiri ya minimal 30 orang, alhamdulillah sudah 34 orang dan ini adalah pesan-pesan materinya ya. Baik, lanjut lagi Mbak. Nah, ini pelaku usaha yang mengemas atau membungkus barang, memproduksi atau mengimpor BDKT. BDKT adalah barang dalam kemasan terbungkus
maka wajib menjamin kebenaran kuantitas. Nah ini nih, sebenarnya intinya juga ini. Jadi jangan sampai begini ya teman-teman, ini sebuah problem yang terjadi di Papua. Ini adalah cerita dari Kementerian Perdagangan bahwa ketika kita berjualan, itu wajib kita menggunakan timbangan yang digital. Karena kalau timbangan yang pegas, itu sangat mungkin sekali ternyata timbangan tersebut tidak tepat. Bahkan selisihnya dari 2 kilo itu bisa 8 ons atau 800 gram. Nah inilah problemnya gitu. Jadi dalam rangka menjaga keamanan konsumen, maka kita itu diwajibkan untuk memberikan isi itu idealnya tepat atau kalau lebih baik. Karena problem yang ketika makanan-makanan saat ini kemarin ada case ya, ada persoalan isinya sangat sedikit, nah itu ternyata diancam oleh undang-undang. Nah jadi di sini informasi yang dicantumkan pada kemasan atau barang dalam kemasan terbungkus harus menggunakan tulisan yang dibaca benar dan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi sekarang neto itu diganti berat bersih atau isi bersih. Jadi satu harus menggunakan bahasa Indonesia yang jelas mudah dibaca dan mudah dimengerti. Yang kedua, penggunaan bahasa angka dan huruf Indonesia, angka Arab dan huruf Latin tidak dapat digunakan jika tidak ada padanannya, gitu ya. Nah, kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pencantuman informasi pada kemasan atau laba BDKT sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas, tidak mudah luntur. Jadi harus tercetak dengan baik. Kemudian pencantuman informasi pada kemasan harus bersifat tetap. Apa maksudnya tetap? Jadi pada kemasan yang sama itu tidak boleh isinya berbeda-beda. Harus lebih besar, jadi nggak boleh ukurannya sama, dimensinya sama, tapi yang satu isinya bisa 200 gram, yang satu isinya misalkan bisa 300 gram. Begitu. Lanjut ya. Silakan halaman berikutnya. Nah, jadi kalau kita itu produksinya itu di sini teman-teman perlu lihatnya yang 200 sampai dengan 300 gram. Nah, misalnya kita punya barang dalam kemasan itu 250 gram. Itu boleh lebih sedikit tapi dikuranginya 9 gram. Jadi diatur. Jadi nggak boleh kemasan kita 200 gram, isinya itu 250 gram, isinya itu 200 gram atau 150 gram, oh itu diancam pidana. Tapi kalau hanya 9 gram itu boleh, gitu ya. Jadi ada namanya berat tuntas atau grain weight. Nah tidak boleh hal ini diabaikan ya teman-teman, karena problem saat ini tuh harus diketahui bahwa jumlah isi dengan yang tertulis dalam kemasan harus sama. Silakan halaman berikutnya. Nah contoh ini. Ada chips ya, misalkan katakanlah potato chips atau cassava chips. Nah ternyata dia itu dalam kemasan 250 gram, kemudian ditimbang menjadi 221 gram, itu nggak apa-apa. Dan itu adalah jarak paling jauh ya. Jadi hanya 9 gram. Jadi ada range. Tapi seandainya dia dalam 250 gram yang dia timbang oleh konsumen ternyata 200 gram, ini sangat tidak diinginkan. Ini sangat tidak diperbolehkan dan ini diatur bisa membuat produsen itu berhenti untuk memproduksi. Next. Nah, apa sanksinya? Sanksinya paling lama 6 bulan atau denda paling tinggi 500.000. Nah gitu ya. Jadi kurungan 6 bulan atau denda paling tinggi 500.000 berdasarkan undang-undang yang diatur. Maka administrasinya apa? Bahwa produsen tidak memenuhi ketentuan pelabelan, maka wajib menarik semua yang beredar dan dilarang menawarkan, memamerkan produk tersebut. Nah ini buat teman-teman semua ya, yang hari ini hadir, ternyata tidak boleh kita ketika menulis kemasan tersebut isinya berapa, ternyata di dalamnya isinya kurang, gitu. Bahkan kurangnya bisa melebihi dari, ya kalau tadi misalnya 250 gram, berarti hanya 2% ya, kan kalau 2%-nya berarti 2,5 gram gitu ya, 2-3% saja lah itu
ininya apa yang boleh diselisihkan. Tapi kalau misalnya lebih dari itu sangat berbahaya ya. Jadi seluruh biaya penarikan pun itu dibebankan kepada importir atau produsen atau pengemas. Nah kan ngeri ya teman-teman ya. Jadi kita nggak boleh jualan antara yang tertera dalam kemasan dengan isi itu jauh sekali selisihnya. Kemudian BDKT yang tidak sesuai dengan ketentuan dan edaran itu yang tidak sesuai dengan ketentuan dan dari edaran oleh produsen dapat diedarkan jual kembali setelah sesuai pengambilan. Kan kita nggak perlu ya mengalami ini dulu gitu. Jadi sebaiknya dari awal sudah di make sure bahwa produk kita ini sudah sesuai jumlah kuantitinya dengan yang di label. Kemudian yang keempat, produsen importir pengemas yang tidak menerbit BDKT, sanksinya apa? Dicabut izin usaha perdagangan oleh pejabat penerbit SIUP atau pencabutan oleh pejabat yang berwenang lainnya. Lanjut. Nah, bagaimana untuk memiliki kemasan yang terbaik? Satu, teman-teman semua menggunakan timbangan yang direkomendasikan Kementerian Perdagangan. Kemudian yang kedua, penuhi apa saja syarat-syaratnya dalam kemasan. Yang ketiga, idealnya jumlah isi kita bisa lebih. Ya, misalnya dari 250 gram kita jadikan 255 gram. Itu pastinya lebih tenang, dan kembali ke slide awal, secara keyakinan kita pun itu justru menenangkan kita dan menjadi amal ibadah. Ternyata waktu sudah menunjukkan 10.27, waktu kita nggak banyak. Saya sama Mbak Komang tadi, Pak Diki 20 menit aja ya, lebih baik. Selanjutnya kita next slide boleh? Ya, terima kasih. Untuk lebih lanjut, ingin bertanya kepada saya boleh. Nomor saya di 082 1111 satunya 4 kali 06399. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Untuk ada pertanyaan, silakan untuk raise hand atau bicara langsung boleh. Terima kasih Mbak Komang, saya kembalikan. Baik, terima kasih kembali Bapak Diki Rahman. Jadi itu tadi Bapak dan Ibu pemaparan materi dari Bapak Diki yang tentunya sangat luar biasa dan bermanfaat untuk kita semua ya Bapak dan Ibu sekalian. Dan di sini sudah ada raise hand dari tadi, tapi ini nomor aja yang usernya 8445, itu silakan. Udah raise hand dari tadi, mungkin sudah pegel ya tangannya. Halo Bapak, selamat pagi. Dengan user 843 kali 5780410. Halo, selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi Pak, silakan. Baik, mungkin terkendala Pak Diki. Baik, mungkin untuk Bapak dan Ibu sekalian yang ingin bertanya, saya persilakan untuk raise hand atau mungkin menulisnya dulu di room chat atau meng-on-kan audionya secara langsung. Saya persilakan. Mumpung di sini ada Bapak Diki Rahman, jadi bisa dimanfaatkan ya untuk Bapak dan Ibu untuk kita saling berdiskusi. Dipersilakan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Katanya tadi Pak, kok cepet banget Mbak Komang. Hanya saya nggak boleh selesainya kecepatan. Iya, mungkin tadi ada yang ketinggalan gitu, bisa ditanyakan kembali, saya persilakan. Baik Pak Diki, mungkin sembari menunggu yang lain nih Pak Diki, ada satu pertanyaan nih dari saya dulu sebagai pembuka. Tadi disampaikan oleh Pak Diki bahwa sebaiknya itu produk dilebihkan saja ya Pak ya, untuk mengurangi misalnya jumlah berat produknya tidak sesuai dengan apa yang dituliskan gitu. Nah, apakah ada toleransi Pak Diki? Kan pasti berat produk itu kemasannya juga terhitung ya Pak Diki. Mungkin sampai kemasannya udah pas nih sama apa yang ditulis, tapi ketika isinya aja ditimbang itu malah kurang. Nah, itu gimana Pak Diki? Itu ada toleransi tersendiri atau gimana? Baik, ini pertanyaannya sangat bagus sekali ya Mbak Komang ya. Jadi saya itu dari pagi sampai sore 3 hari Mbak Komang. Pelatihan kemarin bersama Kementerian Perdagangan ya. Ada yang namanya TAIR dan UNTAIR. TAIR itu artinya kemasan, makanan dalam kemasan ditimbang dengan kemasannya.
antir tanpa kemasan. Nah, memang pada saat kita menimbang, mohon untuk tidak menggunakan timbangan pegas ya. Karena pegas itu dia itu belum ditara. Kalau tara itu artinya bagaimana menyesuaikan standarnya itu sesuai dengan berat sesungguhnya. Nah, jadi kalau kita mau menimbang pakai timbangan digital, pastikan ketika kemasannya sudah di atas timbangan, itu dinolkan dulu, Mbak Komang. Nah, jadi ketika kemasannya sudah ada, masukkanlah, misalnya kita mau memasukkan produk kita itu 250 gram, masukkan pelan-pelan. Dan timbangan tersebut itu pun juga ada yang namanya sensitifnya sampai 20 gram, gitu ya, sampai ada yang hanya 50 gram. Nah, maka kita usahakan memiliki timbangan tersebut ya. Memang ketika kita berjuang atau berdagang ini ada banyak modal yang harus kita keluarkan. Nah, tapi saya yakin ini pun sebenarnya banyak sekali yang ingin saya sampaikan, tapi memang waktu kita sangat-sangat terbatas. Saya bisa merekomendasikan tadinya apa saja timbangan-timbangan yang disarankan oleh Kementerian Perdagangan. Nah, jadi ketika kita memasukkan produk ke dalam kemasan, pastikan dulu kemasan kita itu 0 nilainya. Nah, jadi kalau misalkan timbangannya itu sudah 250, misalnya kita mau menimbang 250, timbangannya saja misalkan sudah 20 gram. Lalu kita masukkan produk kita, berarti kalau nyampe 250, sesungguhnya itu 250 dikurangi 20 gram kan? Nah, berarti itu baru 230 gram. Nah, toleransinya berapa? 2% deh. Yang seperti tadi saya bilang. Jadi misalnya kalau 250, boleh kurang tapi di angka 241 gram. Berarti 9 gram. 9 gram dari 250 gram, ya berarti 2-3% ya. Atau kan kalau 250, 10%-nya 25, 1%-nya 2,5 gram kan. Nah, itulah patokannya ya kalau dibikin persentase. Nah, jadi gini teman-teman, ini karena Kementerian Perdagangan itu menemukan kasus yang cukup banyak ketika komplain-komplain itu sekarang mulai banyak ya, termasuk mungkin ada yang pernah lihat di Instagram, loh kenapa saya beli burger gambarnya begini dapatnya begini. Itu ternyata tidak dilewat saja oleh Kementerian Perdagangan, itu diperhatikan. Kemudian juga ada, loh kenapa begitu dibuka dalam kemasan isinya cuma sedikit banget gitu kan, mau makan snack ternyata isinya cuma segenggam aja enggak. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, ini ternyata diatur dalam undang-undang. Gitu Mbak Komang. Baik, terima kasih Pak Diki atas jawabannya yang sangat luar biasa dan bisa dipahami Pak Diki. Baik, selanjutnya ini sudah ada pertanyaan di room chat dari Kak Ratna ya. Izin bertanya, bagaimana menentukan tanggal kadaluarsa produk kita, Pak? Baik, mungkin bisa langsung ditanggapi, Pak Diki. Ya, dalam kita membuat kemasan itu ada lembaga yang membantu kita dalam menentukan tanggal kadaluarsa. Buat teman-teman yang sudah pasti ini namanya sudah ke PIRT ya. PIRT adalah nomor yang diberikan kepada industri rumah tangga, pangan produk olahan industri rumah tangga, dan itu harus dikeluarkan nomor PIRT-nya Dinas Kesehatan yang nanti dikeluarkan oleh Bapak Wali Kota atau Bupati setempat. Maka caranya datanglah ke Dinas Kesehatan, kemudian di samping kalau untuk nomornya itu bisa cepat keluar. Ini balik lagi ke legalitas ya, kita pertemuan pertama ya NIB. Dalam pembuatan NIB itu, kebayang nggak teman-teman, saya kalau udah ceritanya sangat teknis ya. Kalau teman-teman ketika bikin NIB, oss.go.id itu ada fitur PIRT. Di PIRT itu produk pangan industri rumah tangga nanti akan dibantu keluar nomornya, tapi nanti akan dikunjungi 2 bulan kurang lebih oleh pemeriksa dari Dinas Kesehatan, apakah produknya sesuai atau enggak. Nah, di sanalah ada luarsanya nanti diukur. Gitu. Jadi kalau kita membuat makanan itu memang diuji mutu, itu bisa oleh BPOM atau Dinas Kesehatan, nantinya bisa ditentukan kadaluarsanya. Tentunya teman-teman ketika kita memerlukan
data tersebut, itu kita memerlukan pihak-pihak lain. Karena kalau kita bicara EIRT itu adalah produk yang tahan lebih dari 7 hari, itu kita nggak tahu 7 harinya itu lebihnya berapa. Misalnya 1 bulan, 1 minggu, atau 3 minggu, atau 4 minggu. Karena kita suka ngelihat kan, contohnya saya sebut aja Yakult. Yakult itu nggak lebih loh dari 1 bulan. Kenapa? Karena di dalamnya ada bakteri baik. Kalau dia lebih dari 1 bulan, dia udah nggak baik, jadi bakteri jahat. Bercanda. Ya, jadi teman-teman ketika padahal kalau Yakult ya jangan dikira itu perusahaan kecil ya, perusahaannya besar banget. Tapi kenapa kok dia ada kadaluarsanya itu tidak lebih dari 2 bulan? Itulah yang namanya memerlukan uji lab sehingga nanti kemasan tersebut atau produk dalam kemasan tersebut bisa kita tentukan sampai kapan batasnya. Dan tidak boleh kita menentukan dikira-kira ya. Kayaknya misalnya kita punya produk keripik bayam, kayaknya ini kuat deh kayaknya gitu ya. 3 bulan, oh nggak boleh, harus melalui penelitian. Demikian Mbak Komang. Baik, terima kasih Bapak Diki atas tanggapannya. Untuk Kak Ratna tadi yang bertanya apakah bisa menjawab atau ada hal yang ingin ditanyakan kembali, saya persilakan. Halo Kak Ratna, bisa on audio saja biar kita lebih interaktif. Halo Kak Ratna. Ya, terima kasih Ya. jawabannya Pak Diki. Ya Bu. Baik Ibu. Mungkin ada yang ingin didiskusikan lagi, saya persilakan Ibu Ratna, mumpung ada Pak Diki di sini. Oh, mengenai pendaftaran merek atau label itu bagaimana ya Pak? Ini materi kita bulan depan Bu, merek itu ntar kita bicara hak HI ya, hak kekayaan intelektual. Oh siap. Nanti materi kita 2 bulan lagi mungkin nanti saya sama Mbak Komang belum siapin materinya. Nggak apa-apa, saya jawab sekarang aja. Pendaftaran merek sama tadi apa satu lagi? Mbak Ratna tadi apa pertanyaan merek sama? Aduh, apa ya Mbak Komang tadi? Label. Oh label. Label ya. Bagus. Ibu, untuk label itu ada aplikasi, boleh nanti dicari di Google, saya nggak boleh menyampaikan. Itu kalau produknya yang umum, keripik pisang, keripik ubi, itu per di bawah 50 gram, angka satuan label nilai gizinya itu bisa dihitung. Itu ya. Jadi kalau label itu seperti materi saya pertama, nanti materinya boleh di-share ya Mbak Komang di grup teman-teman semua, atau boleh di-share juga sekarang di sini. Jadi apa saja yang harus dicatat dalam kemasan itu ada aturan mainnya atau sudah ditentukan ketentuan sudah ada. Nah, itu adalah yang sifatnya informasi sudah kita miliki Bu. Jadi di depan itu dari mulai saya ulangi lagi ya. Pertama nama produknya apa? Kalau produknya adalah kentang goreng atau singkong stick itu namanya. Misalkan nama mereknya The Satari. Kebetulan ini adalah UMKM yang saya dampingi ya. Kemudian nama perusahaannya misalnya Sri Rejeki Sri Rejeki Corporation misalnya. Kemudian di mana tempatnya di Bandung, Jawa Barat, Indonesia gitu ya. Kemudian apalagi halalnya harus ada. Kemudian apalagi berat bersihnya ya. Nah, jangan lupa ya kalau berat bersih untuk padat isinya, kalau isi bersih buat cairan. Kemudian gambarnya. Kemudian di baliknya itu juga ada yang namanya angka kecukupan gizi AKG. Nah itu boleh dicari di Google. Itu belum rekomendasi, tapi itu sudah ada ya yang sudah memberikan layanan, itu boleh. Jadi dari mulai nilai kalorinya, dimulai dari karbohidratnya, kemudian lemaknya, itu sudah ada Bu satuannya Bu, itu sudah terstandarisasi. Boleh digunakan aplikasi tersebut, kemudian setelah berbentuk kotak-kotak itu tuh boleh ditempel di belakang. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana Pak untuk pendaftaran merek? Ya sudah, materi bulan-bulan depan kita bahas sekarang, biar waktunya terpakai. Jadi pendaftaran merek itu menggunakan asas first to file.
siapa yang duluan mendaftar. Nah, ini adalah penting buat teman-teman yang sampai ketika kita nanti membuat produk kita itu kita sudah ada yang punya mereknya ya. Nah, ini problem gitu. Jadi harus memastikan dahulu, jangan sampai nanti ketika kita sudah dihalalkan, dibuat kemasan yang bagus melalui Kementerian Perdagangan atau Disperindak gitu ya, ternyata ada yang sudah punya merek hak kekayaan intelektualnya. Itu kita harus legowo untuk mundur, ganti merek. Contoh, kemarin juga saya sedang membantu proses sertifikasi halal yang reguler ya, ayam goreng. Ayam goreng tersebut namanya Mirasa. Nama Mirasa adalah nama yang sudah sering didengar orang dan kayaknya berhubungan dengan produk makanan. Ketika saya mau membantu sertifikasi halalnya, itu saya nggak bisa ngebantu. Karena sudah ada yang punya halal. Maka yang saya harus sarankan adalah menyarankan mengganti nama. Nanti nama tersebut dicek lagi. Kalau cek kan gampang, nggak bayar ya. Nah, setelah nanti sudah dicek, barulah kita pastikan, oh nggak ada yang pakai nama itu. Baru kita datang. Itu Bu Ratna. Jadi, bicara hak kekayaan intelektual, itu asasnya first to file. Siapa yang pertama mendaftarkan. Jadi juga ada di Bandung. Contohnya, ya sudah ini ya, sudah menjadi cerita umum seperti es campur Bapak A. Bapak A itu es campurnya enak, terkenal sampai 10-15 tahun. Kemudian ada yang menggunakan nama tersebut dan sudah dihak kekayaan intelektualkan. Ketika si Bapak ini bertanya, loh itu kan merek saya kok dipakai. Ternyata Bapak yang sudah memiliki nama selama 10-15 tahun ini tidak bisa apa-apa. Yang diakui adalah yang sudah terlebih dahulu mendaftarkan ke Kemenkumham. Nah, begitu ya. Jadi bagus sekali pertanyaannya. Memang ini pun juga kami kemarin di Kemendag harus terintegrasi, harus bareng. Jangan sampai nanti sudah didesain yang bagus, ternyata mereknya ada yang punya. Nah, siapa ini yang akan dimenangkan ketika dalam sebuah kondisi perdebatan atau dikonfrontir? Yang dimenangkan adalah yang pertama sudah mendaftar. Begitu barangkali jawabannya. Mohon materinya bisa di-share setelah acara. Baik, bagaimana Ibu tadi? Ibu Ratna, apakah sudah menjawab Ibu Ratna? Ibu Ratna. Oh Mbak, mohon maaf. Mbak Ratna, apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih. Saya informasikan buat Bapak Ibu sekalian, untuk yang ingin materi dan juga ingin berdiskusi lebih lanjut, saya persilakan untuk memasuki WhatsApp group yang telah kami share di room chat. Nanti materi akan di-share di WhatsApp group tersebut ya, Bapak dan Ibu sekalian. Dan juga untuk yang ingin mendapatkan free e-sertifikat, linknya sudah kami share via room chat, bisa silakan diisi dan secara otomatis e-sertifikat akan masuk ke Gmail Bapak Ibu sekalian. Dan di room chat sudah banyak pertanyaan nih Bapak Diki. Saya izin bacakan satu persatu ya Bapak Diki. Ini dari Bapak Damar Lumonon. Mohon izin mau bertanya. Untuk kemasan produk, saya sering lihat banyak yang terkesan menipu. Kemasan dibuat seperti padat, padahal isinya sedikit, seperti produk makanan ringan atau ciki. Apakah itu diperbolehkan ya? Ini menyinggung yang tadi juga nih Pak Diki. Bisa langsung ditanggapi? Baik. Terkesan padat karena memang di dalamnya itu kalau dia ada udara Pak. Jadi ya untuk yang snack-snack itu memang kalau dia kempis itu disarankan tidak dibeli karena sudah ada udara masuk, karena di dalamnya itu dia crispy dan kering, sudah diukur juga humidity atau tingkat kelembabannya, maka ya yang penting begini Pak, kalau Bapak menemukan sebuah produk dalam kemasan, ketika di dalamnya itu misalnya 100 gram, begitu dibuka sangat sedikit sekali, videoin aja Pak. Videoin, unboxing. Teman-teman, saya adalah, misalnya saya Pak Budi, saya baru belanja ini di minimarket, di sini saya tertarik beli produk tersebut,
dengan kemasan 150 gram. Yuk kita buktikan ya. Nah, misalnya gitu. Sudah kemudian kita lihat, unboxing, digunting dengan video yang tidak terputus, kemudian dituangkan. Ternyata kalau di dalamnya itu sama 150 gram, nggak apa-apa, Pak. Berarti memang kemasannya yang daya tarik visual tadi ya. Tapi kalau ternyata ditimbang sampai di bawah selisihnya 5%, 8%, oh itu Bapak boleh disampaikan. Wah, kami merasa dirugikan. Kami tidak merasa dilayani dengan baik bahwa ketika produk ini adalah isinya 150 gram, tapi yang terdapat di dalamnya hanya 100 gram, hanya 2/3-nya. Nah, itu tidak apa-apa untuk menjadi pertanyaan nanti ya kan, nanti kementerian terkait atau dinas terkait yang kemudian menghubungkan kepada produsen. Begitu, Mbak. Baik, bagaimana Bapak Damar tadi? Apakah sudah menjawab atau ingin berdiskusi? Saya persilakan untuk on audio saja. Halo Bapak Damar, selamat pagi. Terima kasih jawabannya. Halo. Sudah ada jawaban. Baik, sudah. Iya, terima kasih kembali Bapak Damar. Selanjutnya tadi saya melihat ada yang raise hand tapi tiba-tiba diturunkan lagi. Muhammad Dakri. Ya. Silakan Bapak. Halo, selamat pagi Bapak Muhammad. Halo, Bapak. Itu juga ada pertanyaan, Mbak. Kenapa harga tidak ditampilkan? Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang di chat dulu ya, sembari menunggu Bapak Dakri buat bisa on audio. Ini dari Bapak Abdurrahman. Ada 2 pertanyaan Pak Diki. Pertanyaan pertama, Kak Diki, kenapa kebanyakan produk tidak disertai dengan harga di dalam kemasannya? Kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa seringkali harga yang sudah tertera di kemasan dalam prakteknya dijual tidak sesuai dengan harga tersebut? Terkadang mahal, terkadang di bawah harga yang tertera. Oke, bisa langsung ditanggapi Pak Diki. Baik, terima kasih ya. Kalau untuk produk yang kenapa tidak mencantumkan harga? Pertama, memang itu memang tidak dijadikan kewajiban, Mbak. Tidak dijadikan kewajiban sebagai tidak diatur oleh kementerian untuk memasukkan harganya ya. Itu yang pertama. Kemudian kenapa Pak dalam proses perdagangan itu ada yang harganya itu bisa lebih di atas, misalnya gitu ya, kemudian bisa di bawah. Nah, dalam ketentuan ini, ya contohnya kalau kita belanja untuk minimarket, harga satu minuman tersebut 3.000, kemudian dijualnya 3.300. Biasanya dia punya alasan. Alasannya karena minumannya sudah menjadi dingin. Dan kemudian ada yang harga lebih murah. Nah, memang kalau sejauh ini saya belum mengikuti ketentuannya penentuan harga. Dan memang kalau dulu saya di farmasi itu ada yang namanya harga eceran tertinggi ya. Yang penting harga eceran tertingginya itu tidak, harga yang dijual tidak melebihi harga eceran tertinggi, dan yang finalnya sih itu dikembalikan kepada konsumen untuk memutuskan jadi beli atau tidak. Nah, ini pun terima kasih ya masukannya. Nanti kami insya Allah 2 bulan lagi akan ada pertemuan kembali mengenai kemasan. Nanti mengenai harga ini wilayah dari mana. Tentunya kalau saran saya ketika Bapak memang sangat tidak memerlukan produk tersebut dan harganya sangat jauh, ya jangan dulu beli Pak. Tapi terus terang waktu saya di Papua, di Merauke, itu memang alasan itu banyak. Dimulai ekspedisinya yang mahal gitu ya. Ya ibaratnya kita mendengar berita bahan bakar. Nah, bahan bakar ini kenapa di belahan Indonesia Timur lebih tinggi? Karena memang ada biaya-biaya yang belum mereka masukkan atau biaya-biaya yang memang di luar wilayah mereka, sehingga mereka membuat harga tersebut lebih tinggi, Pak.
Sementara dari saya jawabannya seperti itu, semoga tidak puas. Nanti saya akan tanyakan lagi dan saya suka akan menindaklanjuti mengenai ketetapan harga gitu ya. Seperti itu Mbak Komang. Oke. Baik, bagaimana Bapak Abdurrahman? Kebetulan juga sudah on kamera, apakah sudah cukup menjawab Bapak? Mungkin untuk operator Kak Leon bisa dibantu buat unmute ya, karena mungkin harus izin dulu dari hostnya. Iya, saya lihat. Terima tadi kasih masih banyak. belum Baik. ada izin tadi. Ya, Bu Komang, saya dahari Bu Komang. Baik, terima kasih. Selanjutnya, mic lagi trouble. Oke, tidak apa Bapak Abdurrahman. Selanjutnya ini tadi dari Bapak Muhammad. Ya, Bapak Muhammad, coba Ya. kita bantu buat on audio. Udah bisa nih. Halo kayaknya. Bapak Muhammad. Oh, Ya. sudah. Baik, Udah. dipersilakan Pak. Ya, harus ada izin kayaknya dari host tadi. Ya, jadi oke, saya kira materinya cukup bagus ya. Kalau sebelumnya kita istilah don't judge book from its cover. Jadi jangan nilai buku dari sampulnya, sekarang sudah harus dinilai semua dari sampulnya nih. Jadi termasuk produk-produk kita juga di UMKM itu salah satu kekurangan memang di kemasan. Jadi pertanyaan saya sama Mas Diki satu, apakah Mas Diki bisa terima misalnya pesanan kalau orang mau pesan untuk desain kemasan, itu satu. Kemudian yang kedua, misalnya gini, kalau kita sudah buat kemasan, sudah ada di market, terus kita sudah daftarkan misalnya untuk dapat dari daftar merek di Kemenkumham. Terus kalau kita ada mau revisi, apa memungkinkan untuk revisi dengan tidak ada tambahan biaya atau gimana, Mas Diki yang pengalamannya? Terima kasih. Ya, wah pertanyaannya sangat menarik ya. Nanti Bapak kalau ingin buat, saya akan berbicara dari ranah kedinasan ya Pak. Kalau di Bandung itu ada rumah kemasan di Sperindak Provinsi Jawa Barat. Itu asal KTP-nya Jawa Barat itu desainnya gratis Pak. Dibantu desainnya gratis. Jadi nanti Bapak pindah dulu ke Jawa Barat. Oh ya boleh Pak, boleh. Pindah yang gratis. Nah itu yang pertama. Tapi kalau yang layanan yang minta bantu desain itu kami insya Allah bisa bantu. Tapi saya nanti akan refer ya ke sahabat saya dan berbayar. Tapi kalau untuk yang gratis wajib KTP Jawa Barat. Yang kedua, kalau revisi boleh enggak? Nah lagi-lagi Pak, revisi boleh Pak. Selama memang tidak berubah dari mulai kandungan gimana ya kemasan itu boleh. Bahkan Pak, yang sudah kami dampingi itu dari mulai kemasannya sangat sederhana, ketika dirubah didampingi oleh rumah kemasan itu boleh Pak. Karena kita juga melihat ya misalnya kemasan-kemasan biasa ceritanya es walls gitu. Es walls itu kan yang produk sebetulnya saya suka beliin anak saya es krim itu yang merek si A itu itu kan ganti-ganti Pak warnanya, gambarnya lebih menarik, yang tadinya lebih besar lebih mungil, itu boleh Pak. Nah jadi kemudian kalau di Kemenkumham gimana? Kalau di Kemenkumham itu perlindungannya 10 tahun Pak ya, perlindungan merek itu selama Bapak nanti namanya sama, tulisannya sama, ingin ganti desain nggak ada masalah Pak. Nah hanya kalau Bapak nanti misalnya Bapak punya merek, saya misalkan mereknya adalah ya misalnya Pak ya, Ahsan itu Bapak akan selalu selama ini adalah jasa delivery. Lalu Bapak ingin punya produk makanan namanya Ahsan juga. Nah itu Bapak harus cek dulu apakah ada yang menggunakan nama Ahsan sebagai makanan, itu karena beda kelas Pak. Ada namanya kelas itu adalah kode, kelas itu nomor sampai kelas 30, itu kode peruntukannya untuk apa? Apakah makanan, minuman, jasa, pakaian, gitu loh Pak. Jadi pengembangan bisnis Bapak nanti itu dicek dulu Pak. Tapi sejauh memang masih kelas yang sama, itu tidak ada problem biasanya di Kemenkumham atau di karena yang mengurus merek ya Pak ya, instansi. Ya. Terima kasih Pak, pertanyaannya bagus sekali Pak. Oke, terima kasih Pak.
Silakan pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Dahkri tadi ya atas pertanyaannya, dan terima kasih Pak Diki sudah menanggapi. Selanjutnya ini ada dari Hen Mulyadi, dari tadi sudah raise hand. Saya persilakan buat audio. Ya, terima kasih Teh Kalisa. Perkenalkan, nama saya Hen Mulyadi. Kebetulan saya pendamping UMKM Jabar Juara Kabupaten Sukabumi, Pak Diki. Siap. Ya, alhamdulillah tadi banyak ilmu yang telah saya dapatkan. Apa yang disampaikan Pak Diki luar biasa, sangat bermanfaat. Cuma saya tadi ada apa ya yang memang pengen ditanyakan, yaitu terkait dengan kemasan itu kan Pak ada dua ya. Satu kemasan yang memang di luar atau dusnya Pak. Yang kemudian ada kemasan yang memang di dalam dus itu sendiri atau produk yang memang isiannya lengkap, deskripsinya lengkap begitu Pak. Nah, saya ingin tanyakan Pak Diki, bagaimana cara untuk idealnya menerapkan kata-kata atau deskripsi yang di luar kemasan itu Pak, atau di dusnya Pak. Barangkali seperti itu Pak Diki. Terima kasih. Bangga. Benar ya. Sejauh yang baru saya pelajari masih kemasan langsung ya Pak ya. Jadi ada kemasan itu ada primer, sekunder, tersier ya Pak. Ini materinya harusnya kemasan slide tadi. Tapi nanti Bapak boleh nanti setelah ini juga diskusi, nanti saya bagi slide ke Bapak. Jadi kalau tulisannya apa, kalau yang kemasan di dalam itu biasanya sudah dilindungi dari kemasan luar. Kemasan luar ini dia ada ketentuan bagaimana dia menghadapnya ke atas itu dari mana. Biasanya dia ada tanda panah ya Pak ya, kemudian ada tulisan up atau UP bahasa Inggris. Maka posisinya tidak boleh dibalik. Ada potensi tumpah, ada posisi merembes, ada potensi lain-lainnya. Nah, kemudian apakah tulisannya? Ya tetap Pak, tulisannya adalah dari mulai nama produknya, nama perusahaannya, nama produk, nama merek, nama perusahaannya, dan kemudian berapa jumlah kuantiti, dan biasanya diatur juga Pak agar ke dalam dilakukan penumpukan atau ditumpuk itu biasanya suka ada batas maksimalnya Pak. Misalnya kardus air mineral yang 600 ml itu biasanya dia tidak suka ada tulisan maksimal itu 10 atau 5 gitu ya Pak ya. Ini mengantisipasi bagaimana keamanan atau keamanan dasar tidak terlalu berat, yang bagian bawah itu bisa diatur Pak. Kemudian dari mulai sisi yang persegi panjang itu kiri kanan itu dia sama. Kemudian dari atas juga dia biasanya jika ada lakban misalkan terkala jaga keamanan atau beberapa jumlahnya. Kemudian dari sisi yang lebih kecil itu lebih ke jumlah kemasan atau jumlah isinya Pak. Misalnya isinya ada 48 air cup, kemudian apakah 24 air botol gitu Pak. Jadi memang itu diatur semua, tapi biasanya hampir mirip apa ya keterangan yang ada pada kemasan langsung, yang berhubungan yang primer, yang berhubungan dengan isinya, juga yang sekunder atau tersiernya Pak. Begitu. Mudah-mudahan tidak puas. Tadi kita belajar bareng Pak. Bagaimana Bapak Hen Mulyadi tadi? Apakah Terima sudah kasih, menjawab? Alhamdulillah sangat baik sekali. Terima kasih, sangat bermanfaat. Nah, kedepannya saya sih berharap Teh Kalisa ini program-program webinar terkait pelatihan online seperti ini memang harus sering dilakukan Pak. Kami butuh bimbingan dan tuntunan dari memang instansi, dari memang lembaga ya yang memang membidangi hal itu. Barangkali itu Pak Diki, terima kasih semuanya. Mohon tenang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Hen Mulyadi tadi, dan semoga kedepannya Pak Diki selalu siap untuk diundang oleh Kalista ya Pak Diki. Siap Pak.
Baik, mungkin ini sekaligus pertanyaan terakhir dari Bapak Damar Lumonon karena kita keterbatasan waktu ya Bapak dan Ibu sekalian untuk diskusi dan juga materi. Bapak dan Ibu bisa bergabung via WhatsApp nanti akan di-share di sana. Kemudian untuk Bapak yang ingin bertanya tadi ada 2 pertanyaan dari Bapak Damar Lumonon. Saya undang buat on audio. Halo, selamat siang Bapak. Apakah bisa mengaktifkan audio? Halo. Bapak Damar. Tidak bisa berfungsi, Halo, Mbak. selamat siang. Ada tulisan tidak bisa berfungsi. Baik. Saya izin bacakan saja ya Bapak Diki. Di sini beliau ada 2 pertanyaan. Untuk yang pertama, mohon izin mau bertanya kenapa kemasan produk makanan kebanyakan dari lapisan semacam kayak aluminium foil warna perak di dalamnya. Itu kenapa ya? Apakah memang standar atau dari regulasi pemerintah? Kemudian pertanyaan yang kedua, mohon izin mau bertanya untuk barcode di kemasan produk itu berdasarkan dari si pembuat produk atau dari pemerintah? Bisa langsung ditanggapi Bapak Dik. Terima kasih. Baik, yang pertama jawabannya, apakah warna kemasan itu ditentukan regulasi pemerintah? Jawabannya tidak ada, Mbak. Jadi memang ada ilmu juga, salah satunya bagaimana psikologi dalam membuat kemasan makanan. Ternyata mata kita ini ketika makanan itu berwarna kuning gitu ya, itu memiliki panggilan hormon ya. Memang saya pernah ngikuti juga kegiatan keterangan atau pelatihan ini. Memang disarankan warna merah dan warna kuning. Kita bisa lihat kenapa McDonald's ya, kemudian Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, Domino Pizza itu masih ada warna merahnya. Gitu, Cheetos gitu ya. Kemudian itu warna merahnya. Tapi kalau warna-warna untuk yang sifatnya membersihkan itu warnanya biru atau hijau gitu ya. Nah, karena memang ada psikologis warna ya. Nah, ini yang disarankan juga nanti buat teman-teman ketika nanti membuat kemasan yang sifatnya masih sederhana. Nah, itu silakan menggunakan warna psikologis terhadap manusia itu untuk kecenderungannya lebih suka warnanya merah atau kuning gitu ya. Kemudian yang kedua tadi apa ya pertanyaannya? Barcode ya. Nah, kalau barcode itu bagaimana? Nah, kalau barcode itu lebih ke teknologi perusahaan. Bagaimana itu adalah komunikasi ya. Sebenarnya barcode itu adalah teknologi yang hari ini bisa lebih memudahkan. Misalnya dari barcode tersebut kita bisa menemukan macam-macam varian gitu ya. Kalau kita sekarang datang ke restoran juga sekarang sudah banyak restoran yang tidak dikunjungi oleh waiter atau waitressnya, tapi lebih kita scan barcode itu ya Mbak Komang ya, masih banyak ya kalau di Bali ya. Iya betul Pak Diki. Kita menggunakan QRIS. QRIS ya, jadi kita klik misalnya mau teh. Kalau di Bandung tuh ada namanya kafe teh yang sangat menarik sekali. Itu jadi ada namanya teh kasih sayang, teh kasmaran. Nah, itu tinggal diklik nanti mejanya nomor berapa tinggal diantar gitu ya. Jadi untuk barcode itu sebenarnya lebih memudahkan lagi bagaimana kita berkomunikasi dengan konsumen. Itu teknologi baru dan apakah itu sudah diatur? Sejauh ini belum diatur. Kementerian Perdagangan belum mengatur penggunaan barcode sejauh apa, tapi yang jelas tidak dilarang. Sepengetahuan saya itu barcode tersebut sangat menarik. Biasanya barcode yang kalau bar itu biasanya waktu dulu saya pernah di dunia retail, ya di retail itu biasanya untuk case of name atau stock of name, bukan case of name, stock of name apabila kita nanti stock of name awal sama akhir bulan, berapa jumlahnya, apakah terjadi shrinkage, kehilangan barang, apa begitu kayaknya. Saya udah di kode nih, udah lewat jam 11. Baik, terima kasih Bapak Diki. Mungkin itu tadi ya pertanyaan terakhir dari kita. Terima kasih atas jawaban dan pencerahannya dari Bapak Damar itu Pak Diki. Ya, baik, sama-sama. mungkin itu tadi
sekaligus pertanyaan terakhir kita ya Bapak dan Ibu, karena tidak terasa udah sejam lebih kita berada di webinar Kalista Foundation bersama dengan Bapak Diki dengan materi yang tentunya sangat biasa. Mungkin sebelum ditutup, Bapak Diki bisa memberikan closing statement terlebih dahulu, Pak Diki. Ya, baik. Saya belum mempersiapkan, Mas Komang lupa. Jadi saya harus ya tampilkan kemasanmu yang terbaik, pelajari selera konsumenmu, maka produkmu akan dipilih. Jadi nggak bisa ngulangin lagi. Buatlah kemasan yang terbaik, kenali selera konsumenmu, maka produkmu akan dipilih. Itu barangkali Mbak. Baik, luar biasa sekali ya Bapak dan Ibu sekalian. Tidak terasa selesai sudah acara webinar kita yang sangat luar biasa ya Bapak dan Ibu bersama dengan Bapak Diki Rahman. Mungkin karena kita secara virtual bisa memberikan reaksi tepuk tangan dulu ya Bapak dan Ibu sekalian. Baik, untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Diki Rahman selaku narasumber kita dan juga Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir pada webinar Kalista Foundation. Semoga apa yang telah di-sharingkan itu bisa bermanfaat dan tentunya bisa menambah kolaborasi antar pelaku usaha. Untuk itu saya Komang izin pamit dan mohon maaf apabila ada